Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yaitu gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, atau disebut juga dengan ketegangan. Stres itu ketika seseorang pusing bukan main, sibuk dengan pekerjaan yang berlarut-larut. Tetapi orang tersebut masih bisa menghadapi atau mengendalikan perasaannya dalam pekerjaan tersebut. Menurut KBBI, depresi adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot, seperti muram, sedih, perasaan tertekan. Kalau menurut saya, depresi adalah ketika seseorang menghadapi situasi yang rumit, sehingga orang tersebut tidak lagi bisa mengendalikan perasaan dan pikirannya. Artinya kita tidak bisa menyamakan antara stres dan depresi. Karena berbeda faktor pengukurnya. Jadi perlu dipertanyakan, apakah problem yang dihadapi tersebut masih bisa diatasi sendiri oleh pelakunya atau tidak? Orang yang stres dan orang yang depresi mengalami perasaan yang jauh berbeda. Orang yang stres masih punya kendali penuh atas kesadaran dan tubuhnya. Sedangkan orang yang depresi, seringkali kesadaran akan siapa dirinya sudah tidak bisa dikontrol olehnya. Makanya, sering terjadi orang depresi meracau tak jelas atau sebaliknya. Diam dan tidak bisa diajak komunikasi orang-orang terdekat. Contohnya, kamu bisa stres karena beban pekerjaan. Stres MU terhadap pekerjaan tidak bisa dianggap sebagai depresi karena pekerjaan. Seorang yang depresi sudah tidak punya ide tentang solusi masalah psikologis yang dialaminya. Penderita depresi sangat membutuhkan bantuan pihak eksternal. Penderita depresi biasanya butuh waktu healing yang cukup lama jika ingin mengatasinya sendiri, atau self-healing. Jika seseorang mengalami hal tersebut, perlu perawatan khusus. Tidak harus dari psikolog, psikoterapis, hipnoterapis. Bantuan dari orang terdekat pun sebenarnya bisa sangat membantu mengurangi level depresinya secara bertahap. Jika tidak diimbangi dengan positive healing, positive feeling, positive thinking, maka bisa saja berakibat fatal terhadap dirinya sendiri. Kecerdasan emosional sangatlah berperan dalam menghadapi permasalahan perasaan, kebingungan, keresahan, kekecewaan, keputusasaan. Masalah emosional seseorang sangat menentukan ketenangannya dalam menjalani kehidupan. Bagaimana ia memandang segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Tergantung bagaimana kecerdasan emosional seseorang. Kegagalan jika dihadapi dengan kecerdasan emosional, maka dapat menambah pengalaman pribadi. Akan tetapi, jika kegagalan dihadapi dengan sikap yang rendah diri, merasa tidak berguna, merasa akan selalu gagal, maka kegagalan tersebut menjadi titik merosotnya semangat hidup seseorang. Jika kita punya orang-orang terdekat yang mengalami masalah perasaan, ada solusi yang terdengar sepele tapi sebenarnya sangat efektif, mendengarkan. Sungguh-sungguh mendengarkan, karena orang curhat tidak ingin didebat. Mereka hanya ingin didengarkan.